Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi yang saya hormati pengurus PJNU Darussalam dan seluruh hadirin yang berada di dalam Zoom, seluruh warga Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Alhamdulillah, rohi kekinian bisa saling bersilaturahmi walaupun bisa langsung ada secara luring. Kita bisa mengadakan pertemuan secara daring untuk sama-sama memperingati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud kegembiraan kita kembali bahwa ada sebuah kelahiran yang jadi sebab dari terbukanya kebaikan-kebaikan, menjadi sebab diturunkannya kebaikan-kebaikan, dan akhirnya kemudian manusia mengerti mana yang baik dan mana yang benar di hadapan Sang Maha Pencipta. Syukuri dan kita ingat menjadi sebuah peringatan yang hanya dikenal dengan peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah predikat yang diberikan oleh Allah pada Rasulullah, yaitu predikat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak menurunkan engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat dari seluruh sekalian alam. Artinya bahwa Rasulullah yang berawal dari kehidupan Makkah diproyeksikan menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Baik, sepertinya ada kendala sinyal internet dari Yang Mulia Gus Muafik. Kita masih menunggu. Iya. Kiai Haji Ahmad Muafik. Dikarenakan Gus Muafik dalam perjalanan. Halo, ya, alhamdulillah. Silakan sudah tersambung kembali. Silakan sambung. Mohon maaf. Jadi ada predikat yang ditegaskan oleh Allah dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat dari seluruh alam. Predikat tersebut kita bisa pahami secara sosiologi dan antropologi. Jadi itu diberikan predikat itu oleh Allah itu sekitar tahun 600 Masehi, 600 Masehi. Artinya bahwa kita sudah punya ensiklopedi dunia bahwa pada tahun itu hampir seluruh dunia sudah punya sistem sosiologi dan antropologi masing-masing. Karena apa? Rasulullah lahir itu ketika dunia sudah penuh dengan isinya. Kalau Nabi Adam isinya masih banyak, baru keluarga ya. Nabi Nuh juga sama, Nabi Lut baru satu keluarga, satu suku. Tapi ketika Rasulullah diutus menyebutkan sistem sosiologi, antropologi, alam itu sudah beraneka macam, sudah beraneka ragam, dan hampir seluruh alam sudah penuh dengan manusia. Itu artinya menjelaskan satu kondisi bahwa ada dinamika yang beraneka ragam, ada dinamika yang berbeda-beda. Ada dinamika yang beraneka ragam, ada dinamika yang beda-beda. Nah, dinamika yang berbeda-beda itu menjadi sebuah kenyataan di mana dalam situasi seperti itulah Rasulullah jadi terus kehidupannya jangkauan seluruh manusia, maka harus dipahami bahwa akhirnya sistem pemahaman tentang kelahiran Rasulullah adalah sistem pemahaman di mana Rasulullah diutus adalah untuk mengajarkan Islam dalam keanekaragaman bangsa, keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya yang sudah ada, sudah mapan di negaranya masing-masing. Satu contoh di Indonesia waktu Rasulullah lahir, agama besar seperti agama Hindu dan agama Buddha sudah cukup mapan. Bahkan kerajaan Mataram Hindu di Jawa sudah besar. Kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan juga sudah besar. Termasuk kerajaan Wangsa Sailendra di Palembang juga sudah besar. Nah, memulai dari perspektif seperti itulah yang akan kemudian kita bisa menghadirkan perspektif yang beraneka ragam juga tentang bagaimana memahami agama Islam ini, memahami ajaran Rasulullah ini, yang memang semuanya ada di Arab, ada di sebuah jazirah Arab. Itulah yang akhirnya menjadi kata kunci dari mengapa kemudian Islam itu sama. Tapi corak beragama kaum muslimnya itu yang berbeda-beda. Akhirnya menjadi sebuah
pemahaman, bajunya berbeda, makanannya berbeda. Bahkan ketika memahami fikih itu menghasilkan konsensus-konsensus hukum yang juga berbeda-beda. Ya, mazhab yang berbeda-beda. Itu yang harus dipahami. Jadi kelahiran Rasulullah itu adalah sebuah kelahiran yang termanifestasi bagaimana mampu melakukan sebuah gerakan besar yang menandai di mana perbedaan manusia di setiap bangsa, di setiap negara, di setiap pulau dan benua sudah berbeda-beda. Karena kalau tidak dipahami seperti itu, maka akan ada cara pandang yang kita sendiri akan menjadi banyak yang berbeda-beda paham. Gitu. Berpaham tentang simbol-simbol beragamaan. Gitu. Ini satu contoh memahami simbol makanan, misalnya zakat, gitu. Pasti ya berbeda-beda. Makanan pokoknya berbeda-beda. Mekah tidak dikenal beras waktu itu, tidak, makanannya nggak beras, tapi gandum, hintoh. Nah, di Indonesia beras, maka zakatnya juga berbeda. Di sana onta, di sini sapi. Mungkin di negara yang lain juga berbeda. Gitu loh. Nah, itu sebenarnya cara pandang yang sama. Bahwa perbedaan-perbedaan itu sudah ada. Ketika Rasulullah diutus menjadi nabi. Nah, sekarang orang jadi pengertian tentang Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk jadi rahmat seluruh sekalian alam, itu pasti akan menghasilkan situasi sosiologi dan antropologi yang berbeda-beda. Perkembangan pemikiran yang berbeda-beda. Akan tetapi bahwa ada sebuah pembelajaran yang sangat otentik dan genuine yang harus dipahami ketika Islam diajarkan oleh Rasulullah di tanah Jazirah Arab. Dengar. Di tanah Jazirah Arab. Bahwa Jazirah Arab itu menjadi sebuah entry point yang luar biasa dari ajaran Islam yang akan bergerak ke seluruh dunia. Dan itu bisa kita lihat betapa bahwa Rasulullah dihadirkan di sebuah masyarakat dengan kondisi yang sangat bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sangat bertolak belakang. Jadi Islam hadir itu di tanah Arab itu sangat asing. Jadi ketika kita memahami bagaimana Islam hadir di tanah Arab, itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga untuk bagi kalangan-kalangan kita nggak terlalu susah. Islam dalam konsep rukun Islam
Itu ketika diajarkan Rasulullah di tanah Arab bukan sesuatu yang mudah. Syahadat yang pertama. Itu diajarkan kepada orang-orang yang memang sangat sulit memahami. Satu, syahadat tauhid. Diajarkan untuk beriman kepada Tuhan yang satu. Sementara masyarakat Arab waktu itu adalah masyarakat pagan. Masyarakat pagan adalah masyarakat yang menyembah berhala. Tuhan bisa dan bisa banyak. Bisa beraneka ragam dan bisa banyak. Dan nampak. Akan tetapi oleh Rasulullah diajarkan dengan Tuhan satu dan gak nampak di mata manusia. Itu bukan pekerjaan mudah. Jadi cara bertuhan yang beraneka ragam dan banyak, tapi diajarkan dengan cara Tuhan yang satu dan tidak kelihatan. Itu pasti pekerjaan yang sangat sulit. Tapi Rasulullah berhasil dengan beberapa tahapan-tahapan yang cukup krusial, ya, cukup serius. Yang kedua, sholat. Sholat itu ada tahapan yang namanya toharo. Toharo itu diajarkan menggunakan air. Tapi di negara yang sulit air. Diminum aja susah. Tiba-tiba diajarkan toharo. Bersuci dengan air. Termasuk sulit lagi adalah ketika jinabat. Jadi harus mandi dengan air. Seluruh tubuh. Padahal diminum aja susah. Itu sebuah tolak ukur pembelajaran yang luar biasa. Dan Rasulullah berhasil. Sholat. Diajarkan beribadah kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Di dalam era di mana Tuhan selalu kelihatan. Dalam pandangan mereka. Yaitu masyarakat berhala. Itu bukan sesuatu yang gampang. Diajarkan zakat. Berbagi makanan. Di tengah masyarakat yang sangat kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Di negara tropis kayak kita, makanan sangat banyak. Sangat beraneka ragam. Akan tetapi ketika di sana, itu situasinya adalah makanan bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Tapi Rasulullah berhasil membuat orang saling berbagi makanan, berzakat. Puasa. Puasa adalah sesuatu yang mudah dilakukan di negeri yang teduh seperti kita. Tapi menjadi sangat berat bagi negara yang kawasannya adalah kawasan yang panas dan sangat kering seperti itu. Jadi puasa bukan sesuatu yang mudah bagi orang Arab. Karena negaranya panas. Nah, dia menjadi sangat mudah bagi negeri yang seperti kita, negeri tropis, negeri Brunei, itu puasa bukan sesuatu yang sulit. Haji juga sama. Haji itu kalau tawaf harus dibuka kepalanya, tidak boleh tertutup. Lagi ikhram. Itu panasnya luar biasa. Tapi Rasulullah berhasil mengajarkan itu. Jadi bahwa keberhasilan Rasulullah itu yang kadang kita hanya bisa mengukur dari ya pantaslah karena Nabi atau Rasul gitu. Tapi tidak pernah kita lihat sebagai sebuah perjuangan yang luar biasa dan maha berat bagi ajaran
Islam yang diajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah mampu mengajarkan itu. Mengajarkan sesuatu yang bukan sesuatu yang usum atau sesuatu yang mudah dilakukan oleh tempat di mana Islam harus diajarkan. Nah, itulah maka sampai hari ini juga ketika berbicara tentang tokoh-tokoh besar dunia, ya Rasulullah namanya paling banyak disebut hari ini. Dan kata-katanya, kalimat-kalimatnya paling banyak dihafalkan dan disebarkan. Sehingga nggak ada yang berani menaruh Rasulullah di tokoh nomor 2 atau nomor 3, pasti nomor 1. Karena apa? Beliau berada di sebuah pembelajaran di mana tempat pembelajarannya itu sangat bertolak belakang dengan yang diajarkan. Nah, makanya Rasulullah itu pendidik yang nomor 1. Kalau kita mau menteladani Rasulullah, dan kuncinya adalah ada pada akhlak. Jadi Rasulullah kenapa bisa melakukan itu? Ya akhlaknya dicontoh orang. Makanya pembelajaran situasi yang sulit seperti itu bukan pembelajaran dengan kata-kata, tapi pembelajaran dengan uswah, dengan penteladanan. Jadi kemenangan Rasulullah adalah karena mampu memberikan teladan. Sekarang Islam ini lebih banyak diajarkan dengan pelajaran-pelajaran yang bersifat kalimat dan kata-kata. Tapi sangat jarang diajarkan dengan percontohan. Makanya rahmatan lil alaminnya Rasulullah dibarengi dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Pembelajaran yang paling mengena adalah penteladanan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kekuatan Rasulullah adalah ada pada penteladanannya. Penteladanannya itulah yang paling kuat. Kita ini kadang bisa ngomongnya, nggak bisa meneladankan diri. Jadi akhlak Rasulullah yang mampu diteladani oleh para sahabat dan orang di masa itu. Itulah yang membuat Islam yang tadinya demikian sulit dan susah dipahami secara sosiologi dan antropologi di masyarakat Arab, bahkan disampaikan ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban, Islam itu asing tapi bisa dijalankan. Rasulullah bisa memberikan itu. Itulah bertolak belakang. Terhadap Nabi aja orang Arab nggak ngerti, orang Arab itu pagan. Yang mengerti Nabi itu orang yang punya kitab suci, dan itu adanya di Palestina sama di Madinah. Mekah nggak ngerti Nabi. Sehingga ketika Rasulullah menyebut saya adalah Nabi, utusan Allah, mereka juga nggak ngerti. Apa itu Nabi? Mereka taunya penyihir atau penyair atau kahin atau dukun. Nah itulah. Itu perspektif yang harus kita kembangkan. Bahwa akhirnya membuat orang yang membicarakan agama Islam tidak pernah minder. Karena Rasulullah mampu menghadirkan Islam dalam situasi yang demikian rumit, dalam situasi yang demikian tidak masuk akal, bisa diajarkan kepada masyarakat dengan sistem sosiologi dan antropologi yang bertolak belakang. Jadi peringatan Maulidin Nabi ini mari kita jadikan sarana untuk menggugah bahwa kesulitan-kesulitan memahamkan agama dengan proses sosiologi antropologi yang berbeda itu bisa ditembus ketika semua menggunakan penteladanan. Dan urusan penteladanan Rasulullah adalah teladan nomor 1. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya sudah mendekati kajian lagi. Jadi semoga semua mendapatkan ridha Allah dan kita diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya doakan semoga masyarakat Brunei aman, sentosa, damai selalu, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabak, dan tetap berada dalam situasi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.